kasusnya anak tidak mau sekolah. Ya. Kisah ini bercerita tentang seorang anak kelas 1 SD yang tidak mau berangkat sekolah. Dia bernama Nina, anak dari Ibu Eda. Terus memarahi anaknya tersebut. Dan Ibu Ati hanya termenung. Dia hanya bisa mengelus dada. Dalam hatinya bertanya, apa yang harus dilakukan melihat perbuatan Ibu Eda yang sering memarahi bahkan memukul anaknya itu. Itulah akhir cerita yang harus kita renungkan. Apa yang harus kita lakukan menyaksikan perbuatan seorang ibu yang sering melakukan kekerasan terhadap anaknya. Seperti itu. Nah, Ibu, tanggapannya tolong ditulis ya di kertas ya. Yang bisa dilakukan ya ini yang tulis tanggapannya itu bagaimana dengan kasusnya tadi di sini. Nah, Ibu, pernah nggak Ibu melihat kasus seperti ini di tetangga atau sanak keluarga Ibu sekalian? Oh, ada, pernah Bu. Pernah. Pernah. Dia melihat kan anaknya dimarahin kan ya. Nah, sedangkan tetangganya menegurkan, maksudnya itu Bu jangan dimarahin, dikerasi, tapi malah dia marah tersinggung. Ya? Dan tidak terima. Dia bilang tadi gak usah ngurusin anak saya. Urusilah anakmu sendiri. Ya. Terus yang ibu yang menegur tadi dia hanya bisa mengelus dada karena melihat kelakuan si ibu tadi. Karena di sini anaknya ditendang, pukul dan ditendang. Itu kan sesuatu hal yang tidak dibenarkan ya. Sudah Bu. Pendapatnya sendiri. Ya, ayo nanti dikumpul sama saya, ayo kita Ibu. Pendapatnya di situ. Ya. Nanti tulisan. Kasusnya ibunya terlalu kasar ini pendapatnya. Ibu apa? Ibu juga ikut dalam kelompoknya Ibu. Silakan. Penanya nanti Bu. Gantian ya. Ntar kami nulis sama main kekerasan, laporan polisi, lapor Pak RT. bingung aku mana saran Mas. Tidak apa-apa Ibu. Berarti harus loh. Ibu siapa tadi yang keras? Ibu Eda. Ibu Eda yang keras yang menasihati Ibu Ati. Sudah Ibu? Sudah selesai kumpul semua jawabannya? Udah suwi. Mana kursi tok wae kalau jane akeh nang iso. Ya. Kalau saya ini pendapatnya ini luar biasa. Singkat aja Bu ya. Tadi saya cerita namanya, nanti saya akan ambil tanggapan dari semua jawaban Ibu sekalian. Oke, Ibu ini tadi sudah selesai ya. Terima kasih atas jawabannya ya. Sama Bu. Ya. Ibu itu. Pasti Ya, kita Bu. Oh, ya sudah. Ini jawabannya. Terima kasih atas jawabannya. wes kayak ngono Ibu juga sudah selesai. Terima kasih atas jawabannya. Nah, Ibu dilihat dari jawaban di sini ternyata jawaban Ibu berbeda-beda ya. Ada yang bilang melaporkan ke pihak RT RW atau kadusnya ya karena perbuatan Ibu itu ya. Dan ada juga yang di sini suruh diberitahu kepada tangganya ya untuk menasihati Ibu itu tadi siapa yang mau dia dengarkan ya di situ biar dia mengerti dengan bahwa yang dilakukan itu adalah perbuatan yang salah dan tidak patut untuk ditiru. Ya. Saya harap ibu-ibu nggak ada yang seperti ini ya di rumahnya. Insya Allah tidak Bu. Tidak ya? Tidak. Berarti semuanya tahu ya mana perbuatan yang tidak boleh dilakukan terhadap Anak. Karena memukul dan menendang itu sudah termasuk perbuatan Kekerasan terhadap anak. Ya. Upayakan untuk menasihati anak jangan dengan kekerasan. Biasanya kalau anak kalau kita kasih dia akan malah makin menjadi Jadi. ya. Ya. Nah, oke di sini saya juga punya ada ini lagi
Jika anak-anak mendapatkan perlakuan tidak menyenangkan dari siapapun, orang tua harus membawa mereka berkonsultasi dengan para ahli agar anak bisa ceria kembali. Ingat, hubungi Nah, dari kedua film ini Bu, Ibu bisa ambil kesimpulan apa tujuannya film dua ini tadi? Ya, satu pencabulan, Nah, yang kedua pemerkosaan. ya terhadap anak laki-laki dan Perempuan. perempuan. Nanti intinya di sini Ibu harus jelaskan kepada anak-anak Ibu ya, apabila ada perbuatan yang seperti dalam video ini tadi ya, di anak harus segera dilaporkan kepada ibu atau bapaknya ya, jangan pernah takut untuk mengatakannya. Apabila ada kejadian seperti ini terhadap anak kita atau orang terdekat kita ya, tolong kasih solusi. Tadi berarti harus dibawa ke psikolog anak ya, biar anak kayak tadi kembali ceria kembali. Biasanya anak yang sudah terkena dampak seperti ini dia akan menjadi murung ya biasanya dan trauma ya, benar sekali ya. Nah, berarti di sini tadi Ibu sudah paham ya dari video ini tadi ya. Jadi, ini termasuk kekerasan terhadap anak apa bukan Bu? Ya. Ya ya. Ya. Wah, ini termasuk kekerasan terhadap anak ya. Ini adalah kekerasan Seksual. Oke, untuk lebih jelasnya di sini baik saya akan jelaskan. Di sini ada cara pencegahan kekerasan di keluarga. Yang pertama, memahami tumbuh kembang anak. Berarti ibu harus tahu tumbuh kembang anak kita. Terus yang kedua, menjadi pendengar yang baik. Anak sebagai teman berdiskusi. Jadi anak apabila dia bercerita harus kita tanggapi. Jangan kita cuekin kalau dia bercerita ada udah nggak usah. Jangan. Jadilah pendengar yang baik. Jadi orang tua merupakan teman terdekat untuk si anak. Membantu kesulitan anak terlibat dalam kegiatan sekolah. Ya. Menyediakan waktu yang berkualitas untuk anak. Maksudnya berarti kita harus memang ada di samping anak ya. Memberi pujian kepada anak jika berperilaku baik. Yang apabila dia tadi misalnya pulang sekolah dia bilang Assalamualaikum, itu sudah salah satu perbuatan yang baik. Harus kita puji pinternya ibu ya. Pulang sekolah langsung mau salim dan bilang Assalamualaikum. Tidak menghardik atau menghakimi anak apalagi di depan orang lain. Ternyata memarahi anak di depan orang lain itu tidak boleh Bu. Ya. Tidak memberi julukan negatif pada terus dengan bujang kamu nih ya, goblok kamu ini salah satu memberikan julukan yang tidak baik terhadap anak. Berarti tidak boleh kita lakukan tanpa sadar kita sudah melakukan kekerasan terhadap anak ya. Tapi kekerasan fisikisnya ya. Mengenali pergaulan atau teman-teman anak. Jadi kita harus tahu dengan siapa anak kita bermain, dengan siapa dia pergi, siapa yang menjemput dia tadi, ya tempatnya di mana kita harus tahu. Melakukan kegiatan bersama termasuk beribadah. Berarti anaknya harus kita ajak bersama-sama beribadah, ajak dia sholat jamaah di rumah, boleh kita ajak ngaji juga di rumah. Berarti harus bersama-sama untuk kegiatan beribadah. Mengikuti perkembangan informasi teknologi. Jadi orang tua jangan ketinggalan informasi. Jangan sampai kita ditanya oleh anak kita tidak tahu. Sebagai orang tua kita harus tahu dari si anak. Jangan mudah panik jika menghadapi anak melawan. Berarti anak melawan kita jangan panik ya. Kita harus cari solusi yang dia anggap menarik. Jadi semua kegiatan yang kita ajak dia harus sesuai, kita buat semenarik mungkin. Biasanya kalau anak melawan itu dia menganggap hal yang kita katakan itu adalah hal yang sepele. Jadi harus penjelasannya harus lebih baik lagi untuk si dia dan anggap menarik bagi si dia tadi.
Mengasuh adalah tanggung jawab orang tua, suami dan istri. Nah, seperti yang modul yang pengasuhan anak ya, waktu sudah saya jelaskan ya, berarti mengurus anak adalah tugas orang tua, bukan hanya tugas seorang ibu. Berarti ayah dan ibu harus bersama. Ya? Ya. Terus ini cara pencegahan kekerasan di masyarakat. Yang pertama, peduli pada tetangga. Nah, jadi kalau kita melihat tadi yang seperti contoh kasus film tadi ya, ada yang kekerasan terhadap tetangga kita ya, atau yang ada di dekat rumah kita, segera kita laporkan. Pertemuan RT RW maupun kegiatan keagamaan sebaiknya membahas juga tentang pengasuhan anak yang benar. Jadi maksudnya perangkat desa itu harus ambil alih juga ya apabila ada orang tua yang memperlakukan anaknya dengan semena-mena, harus ditegur apabila dan bila perlu dikenain sanksi. Terus ini mengenali lembaga-lembaga pelindungan anak dan bagaimana mengaksesnya. Ibu ada yang tahu lembaga perlindungan anak? Belum. Gak ada yang tahu? Lembaga perlindungan anak KPAI biasanya itu kan yang ngurusin lembaga perlindungan anak ya. Jadi kita bisa melapor ke Komnas Perlindungan atau polisi juga boleh ya untuk melihat kekerasannya di dalam masyarakat. Terus di sini melapor ke lembaga perlindungan anak atau aparat setempat jika ada dugaan terjadinya kekerasan pada anak. Di sini kita disuruh melapor ke lembaga perlindungan anak atau yang sejenisnya apabila kita melihat tetangga atau di masyarakat kita terjadi hal-hal yang terjadi kekerasan ya, kekerasan di dalam masyarakat. Jika mengetahui melihat ada kekerasan, maka wajib membantu anak untuk segera diamankan. Jadi apabila ibu melihat tangga, kerabat atau saudara yang memperlakukan anaknya tidak sesuai dengan baik manusianya ya, boleh dibilang ya, segera bantu anak tersebut. Jangan duduk cuma di dia. Jangan biarkan kekerasan terjadi di lingkungan kita. Bayangkan jika yang itu adalah anak kita. Bagaimana rasanya? Biasanya yang suka melakukan kekerasan terhadap anak sendiri itu rata-rata adalah yang berpendidikan rendah. Mungkin dia atau juga mungkin trauma di masa lalu. Mungkin dulu waktu dia kecil juga seperti itu diperlakukan oleh orang tuanya. Jadi dia mempraktekkan kepada anak-anaknya. Jadi kalau bisa jangan sampai kita melakukan hal tersebut. Anak adalah titipan Allah. Jaga dan didiklah dia dengan sebaik mungkin.